selamat bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 bersama KBPN Sidang Musafir Yogyakarta. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, marilah kita bersama-sama mengambil waktu saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi Haleluya Pujilah. Pertolongan bagi kita datang dalam nama Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sukacita dan damai sejahteranya menyertai kita. Allah Bapa Tuhan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, dalam penyerahan diri kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan,
Kami hendak datang ke hadirat-Mu. Kami hendak mengakui setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami sering kali lalai, sering kali gagal di dalam menjalankan perintah-Mu. Kami sering kali berjalan sesuka hati kami sendiri. Bahkan kami sering kali Tuhan berjalan dengan mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini kami memohon pengampunan ya Tuhan untuk semua kesalahan dan dosa yang telah kami ucapkan, yang telah kami lakukan maupun yang telah kami pikirkan. Kiranya Tuhan mau menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami agar kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Suaramu mendengar. Yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Selanjutnya kita akan mendengarkan amanat hidup baru di dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kusiapkan hatiku, Tuhan. Saat
Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kini kami siap untuk kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan senantiasa memampukan setiap kami Tuhan, baik kami sebagai jemaat yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi dan memberikan hikmat pengertian sehingga kami dapat memahami, dapat mengerti sabda-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah kita saat ini adalah menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya telah menuntun kita memasuki minggu ketiga di bulan Januari 2021. Dan saat ini kita sedang memaknai dan menghayati minggu-minggu Epifania, yaitu penampakan dan penyataan kemuliaan Tuhan Yesus Sang Mesias yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa lampau Tuhan Yesus pernah hadir secara fisik di dunia dalam melaksanakan pelayanan utama, dalam melaksanakan pelayanan mulia sebagai misi ilahi, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari hukum kekal karena dosa. Dalam melaksanakan pelayanannya, Tuhan Yesus memanggil dan memilih orang-orang yang dikehendakinya untuk menjadi murid-muridnya. Sehingga kelak murid-muridnya ini yang akan meneruskan atau melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ketika Yesus sudah kembali ke surga. Nah, pembacaan kita saat ini dalam Yohanes 1 ayat 35 hingga 51 menceritakan bagaimana Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang pertama. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Demikianlah firman Tuhan. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata,
engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang mendengar, merenungkannya di dalam hati dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa pembacaan kita saat ini menceritakan bagaimana Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang pertama. Perikop ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu di ayat 35 sampai dengan 42, yaitu tentang murid-murid Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus dan bersaksi tentang Dia. Kemudian nanti bagian yang kedua adalah panggilan murid-murid yang lain dan kesaksian mereka akan pribadi Yesus yang terdapat di dalam ayat 43 hingga 51. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini diawali dengan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, tentang Mesias. Dijelaskan di ayat 35 dan 36 bahwa Yohanes bersaksi kepada kedua orang muridnya saat melihat Yesus lewat, dan ia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Kata anak domba Allah ini merupakan bentuk metafora pribadi Yesus sebagai seorang guru. Jadi tujuannya adalah agar para murid Yohanes Pembaptis ini sungguh-sungguh memahami siapa Yesus yang selama ini disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada ayatnya yang ke-37 ini disebutkan bahwa murid-murid Yesus ini memang benar-benar sungguh-sungguh memahami apa yang disaksikan oleh Yohanes, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Jadi mereka berani mengambil inisiatif sendiri untuk mengikut Yesus setelah mereka memahami apa yang selama ini disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam ayatnya yang ke-38 dikatakan, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Artinya di sini bahwa melihat bahwa keberanian para murid ini untuk mengikut Yesus,
Oleh karena itu, terhadap para murid ini Yesus bertanya, apa sebenarnya yang kamu cari? Hal ini bertujuan tidak lain adalah untuk mengetahui motif mereka untuk mengikut Yesus ini apa. Dan nampaknya mereka memang tidak hanya sekedar ingin tahu di manakah Yesus tinggal, tetapi mereka juga menaruh pengharapan yang besar untuk diajak ikut bersama Yesus. Nah, melihat kesungguhan kedua murid Yohanes Pembaptis ini untuk mengikut Yesus, oleh karena itu Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ketika para murid Yohanes Pembaptis ini mendengar ajakan Tuhan Yesus, marilah dan kamu akan melihatnya. Ini sungguh-sungguh berita yang merupakan suatu sukacita bagi para murid Yohanes Pembaptis. Mereka dengan penuh sukacita meresponi panggilan Yesus ini untuk mengikut Yesus. Dan Yesus mengajak, datanglah dan lihatlah. Bahwa perkataan datang dan melihat di sini, istilah datang dan melihat di sini memiliki arti rohani yang terdapat juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 21 dan juga Yohanes 6 ayat 40, yaitu barang siapa yang percaya, datang dan melihat ini artinya adalah percaya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kepada anak, kepada terang itu, maka ia akan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi sejak saat itulah murid-murid Yohanes Pembaptis ini ikut bersama Yesus, menjadi murid-murid Yesus yang bersedia untuk bersama-sama dengan Yesus melayani dan bersaksi tentang pribadi Yesus kepada orang lain. Melihat ini, apakah Yohanes Pembaptis keberatan ketika murid-muridnya mulai berbalik meninggalkan dia dan lebih memilih untuk mengikut Yesus? Tentu tidak, ya. Yohanes Pembaptis bukan seorang pejabat atau petahana yang sedang berusaha atau berlomba-lomba mencari followers, ya, mencari pendukung, mencari pengikut dengan tujuan supaya dengan mendapatkan pendukung yang banyak, maka mereka dengan mulus, dengan mudah dapat menduduki kursi sebuah posisi atau jabatan. Dengan mudah dia memperoleh posisi atau jabatan. Bukan seperti itu. Yohanes Pembaptis justru senang ketika murid-muridnya ini mengikut Yesus, menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, karena itulah tujuan dari Yohanes Pembaptis, yaitu mendorong setiap orang untuk datang kepada Yesus. Selanjutnya, ayat 40, salah seorang dari kedua murid Yohanes yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus, yang dicatat di dalam pembacaan ini adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi ketika Andreas ini sudah mengenal siapa Yesus, kemudian ia membagikan berita sukacita itu kepada saudaranya, yaitu Simon Petrus. Di sini dia memulai kesaksiannya dari keluarga yang terdekatnya, dari orang-orang yang lebih dekat terlebih dahulu, yaitu saudaranya, yaitu Simon Petrus ini. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias. Kemudian ia membawa Simon Petrus ini kepada Yesus. Dan ketika Yesus memandang ia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya adalah Petrus. Jadi ketika Simon Petrus ini bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus ini sudah mempunyai rencana, sudah mempunyai
sudah mempersiapkan Petrus ini sedemikian rupa, yaitu dia dipersiapkan menjadi rasul yang besar, menjadi rasul yang termasyhur, yang memiliki pengaruh, sehingga di dalam pelayanannya dalam memberitakan Injil akan mencapai dan memenangkan jiwa-jiwa yang baru. Ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 bahwa Petrus berhasil memenangkan jiwa-jiwa baru sebanyak 3.000 orang pada waktu itu. Nah, ini adalah keberhasilan Rasul Petrus yang dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Sebelum Petrus sendiri berjumpa dengan Yesus, Yesus sendiri sudah mempersiapkan dan memiliki rencana yang besar bagi Rasul Petrus. Petrus di sini setelah melihat siapa Yesus itu sendiri, maka dia langsung percaya dan mengaku dengan imannya bahwa Yesus inilah Mesias. Dan sejak saat itulah Petrus pun juga menjadi murid Yesus dan bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Yang kedua, yaitu pada ayat yang 43 hingga 51, panggilan murid-murid yang lain dan kesaksian mereka secara pribadi. Siapa lagi murid-murid Tuhan Yesus setelah masa Yohanes Pembaptis? Dan di sini dijelaskan bahwa kalau tadi di bagian pertama itu adalah inisiatif murid-murid Yohanes Pembaptis sendiri untuk mengikut Yesus, tetapi di bagian yang kedua ini, di ayat 43 hingga 51 ini, Tuhan Yesus sendiri yang berinisiatif menemui Filipus dan mengajaknya untuk mengikut Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang mempunyai inisiatif untuk bertemu dengan Filipus dan mengajak, ikutlah aku. Di dalam pembacaan ini memang tidak dicatat ya, tidak dijelaskan bagaimana respon Filipus ketika Tuhan Yesus mengajak dia untuk ikut dengannya. Tapi kita dapat melihat dari ayat-ayat sesudah itu bagaimana setelah perjumpaannya dengan Yesus, kemudian Filipus bertemu dengan Natanael dan mengatakan bahwa kami menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Menggambarkan atau menunjukkan bahwa pemahaman Filipus tentang Yesus ini amat baik. Dia tahu Mesias ini sudah pernah disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yesus yang adalah anak Yusuf orang Nazaret ini. Jadi oleh sebab itu tidak dijelaskan di dalam pembacaan ini bagaimana Filipus itu meresponi tawaran dari Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Tetapi yang pasti ketika dia berjumpa dengan Yesus dan diajak untuk menjadi pengikutnya, diajak untuk menjadi muridnya, Filipus langsung memberikan respon yang positif, respon yang baik, dengan sukacita, dengan penuh iman dia datang kepada Yesus dan bersedia untuk menjadi muridnya. Dan ia pun juga bersaksi tentang Yesus kepada Natanael. Tetapi sayangnya Natanael ini bukanlah Filipus. Natanael ketika mendengar kesaksian dari Filipus, dia tidak meresponi dengan sukacita, tetapi nampaknya di sini ada kekhawatiran, ada keraguan di dalam diri Natanael. Dijelaskan pada ayatnya yang ke-46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi ada keraguan di dalam diri Natanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kemudian Filipus menjawab, mari dan lihatlah. Kalau kita sekarang ya, misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, misalnya kalau ada yang tidak percaya, kamu nggak percaya ya datang aja sendiri
seperti itu kan. Kalau kamu nggak mau percaya, coba kamu datang sendiri. Tetapi berbeda dengan Filipus. Dia dengan penuh lemah lembut mengajak Natanael untuk datang berjumpa dengan Yesus. Kata-kata mari dan lihatlah itu adalah mengandung makna ajakan Filipus kepada Natanael. Mari, ayo kita berangkat dan lihatlah, kita bertemu dengan Yesus di sana. Dan ketika Yesus melihat Natanael datang kepadanya, ketika Yesus melihat Natanael, Yesus itu sudah tahu keraguan di hati Natanael. Dia itu memiliki keraguan tentang dirinya. Oleh karena itu Yesus langsung berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya kalau Yesus berkata, inilah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya, itu berarti dia itu begitu tulus ya, apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak neko-neko gitu ya, artinya ya. Dia begitu polos, begitu lurus jalannya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saya jadi teringat akan Yakub ya, jadi berbeda dengan kisah Yakub pada waktu itu ketika Yakub menginginkan hak kesulungan dari Esau. Bagaimana Yakub itu mempengaruhi Esau sehingga Esau akhirnya memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Yang kedua, Yakub juga sudah menipu ayahnya sendiri, Ishak, yang pada waktu itu memang sudah lanjut usia dan matanya juga sudah tidak terlalu jelas untuk melihat, sehingga tidak begitu jelas pula atau terlalu sukar untuk membedakan mana yang Yakub mana yang Esau, dan harus meraba dengan tangan. Jadi Yakub pada waktu itu melakukan penipuan ya, istilahnya tangannya dibalut dengan kulit hewan yang berbulu sehingga menunjukkan bahwa itu Esau, membuat Ishak menjadi yakin bahwa itu Esau. Dan akhirnya benar, Ishak akhirnya tertipu dan Yakub sendiri mendapatkan berkat dari Ishak. Memang Tuhan sudah memiliki rencana bahwa yang mendapatkan berkat di sini adalah Yakub, bukan Esau. Tetapi cara Yakub itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Cara Yakub di dalam mendapatkan berkat itulah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi berdasarkan cara dia sendiri, dan akhirnya dia mendapatkan konsekuensi. Berbeda dengan Natanael di sini. Kalau Natanael di sini adalah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Begitu Yesus mengatakan itu kepada Natanael, sangat terkejutlah ia. Loh, kok tahu ya? Engkau, dia berkata kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Sama dengan kita semua ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal, kemudian orang itu tiba-tiba menegur kita, menyapa kita, bahkan menyebutkan nama kita. Kalau ada kesempatan itu kita pasti akan bertanya, kita pasti akan terkejut dan bertanya. Kalau ada kesempatan untuk bertanya, dari mana Anda tahu nama saya? Pasti seperti itu. Begitu pula dengan Natanael yang pada saat itu belum pernah berjumpa dengan Yesus. Tetapi Yesus sangat mengetahui, sangat mengenal Natanael. Berkata bahwa inilah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Di sini begitu Yesus ini sangat mengenal Natanael. Dia sangat terkejut bahwa Tuhan Yesus kok bisa mengenal dia. Jawab pertanyaan Natanael itu bukannya dijawab oleh Yesus, tetapi Yesus justru memberikan kalimat yang menjadikan Natanael lebih heran lagi. Yesus tidak menjawab pertanyaan bagaimana engkau mengenal aku, tetapi Yesus malah berkata, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah,
lebih heran lagi, lebih terkejut lagi. Bagaimana orang yang ada di hadapan saya ini bisa tahu kalau saya ada di bawah pohon ara? Pohon ara di sini biasanya kalau pada waktu itu ya, orang-orang di zaman itu, di zaman orang-orang Yahudi di sana, adalah melambangkan suatu tempat perteduhan yang cukup menyenangkan ya, cukup teduh, cukup rimbun. Kadang-kadang mereka di situ berdoa, merenungkan apa yang merenunglah seperti itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri sangat menyukai untuk berada di pohon ara ini. Ya, Natanael sangat terkejut. Berarti orang yang ada di hadapanku ini bukan manusia biasa. Disitulah Natanael terbuka pikirannya, terbuka mata dan hatinya, bahwa orang yang ada di hadapannya ini, yang dia jumpai ini adalah Allah, anak Allah. Sehingga pengakuan imannya menyatakan kepada Yesus bahwa engkau Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dengan pengakuan iman. Jadi begitu dia langsung mengetahui, oh benar ya, ternyata dia ini adalah anak Allah. Keraguannya terjawab sudah, tidak lagi menjadi ragu, tetapi dia begitu yakin, bahkan dengan iman dia mengaku bahwa engkau adalah anak Allah, raja orang Israel. Dia akhirnya percaya, oh ternyata benar apa yang sudah disaksikan oleh Filipus, yang sudah diceritakan Filipus tentang Yesus ini adalah benar. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Di sini Yesus ingin menjelaskan bahwa lebih baik percaya karena firman-Nya daripada percaya karena tanda keajaiban atau bukti yang lain. Jadi di sini Natanael baru percaya setelah dia melihat bukti, melihat sendiri, bertemu sendiri dengan Yesus, dan Yesus mengatakan hal-hal yang mengejutkan bagi dia sehingga dia percaya. Tetapi lebih baik lagi ketika ia percaya karena firman yang disampaikan oleh Filipus tentang Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang kita pun sebagai manusia di sini juga sama, kadang-kadang seperti Natanael. Kita juga kadang-kadang sering dikuasai oleh keraguan akan Yesus. Meskipun kita sebagai orang percaya, tapi kadang-kadang keraguan kepada Yesus itu selalu ada di dalam diri kita. Ketika kita diberkati, kita dapat berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu dapat diandalkan, Tuhan itu besar dan sebagainya. Kita memuji Tuhan secara luar biasa. Tetapi bagaimana ketika kita diperhadapkan oleh berbagai macam persoalan yang tidak kunjung mendapatkan jawaban? Apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa diandalkan? Pada saat kita menghadapi pergumulan saja kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini punya Yesus yang sanggup menyelesaikan persoalan, yang sanggup melepaskan kita dari masalah. Tetapi kadang-kadang kita memilih untuk mencari jalan keluar sendiri. Kita merasa bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kita. Kita meragukan kuasa Tuhan. Kita meragukan kebesaran Tuhan. Tuhan tidak akan sanggup menolong kita, tidak akan mampu menolong kita, sehingga kita sering kali menjalani atau menghadapi pergumulan itu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, kita belajar dari ini. Bukan setelah ada bukti baru kita percaya, tetapi alangkah indahnya
ketika kita belum melihat namun kita percaya. Di ayatnya yang ke-51 kemudian dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Perkataan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia ini juga ada di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-12 ya. Mimpi Yakub pada waktu itu di Betel menunjukkan bahwa malaikat Allah turun naik tangga, menghubungkan bumi dengan surga. Nah, di sini Yesus ingin menjelaskan bahwa hanya melalui Dia, hanya melalui Yesus, seseorang dapat bertemu dengan Allah. Karena kehadiran Yesus itu kehadiran Yesus di dunia itu sebagai pendamai manusia dengan Allah. Sesungguhnya kita ini sudah tidak layak untuk berhadapan dengan Allah karena kita ini manusia berdosa. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, yang sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang menaruh percaya dan juga mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan beroleh keselamatan. Setiap orang yang percaya akan mendapatkan kehidupan kekal dan tinggal bersama-sama dengan Yesus yang akan memerintah sebagai Raja. Sungguh luar biasa, itulah hal-hal besar yang dijanjikan atau yang dikatakan oleh Tuhan kepada Natanael bahwa engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada apa yang engkau saksikan saat itu. Luar biasa bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya satu permintaan Tuhan, jadilah engkau pengikutku, jadilah engkau saksiku, percayalah dan terimalah aku, sehingga kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya Yohanes Pembaptis, Andreas, kemudian Simon Petrus, Filipus, dan juga Natanael, yang setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, kemudian menyatakan pengakuan imannya bahwa mereka percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan bersedia untuk mengikut Yesus menjadi muridnya dan bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Maka kita pun sebagai gerejanya, yaitu orang yang telah percaya dan telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun adalah murid-murid Tuhan yang diberi tanggung jawab untuk bersaksi, memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain, sehingga orang lain pun mengenal siapa Yesus sebenarnya dan kemudian orang itu percaya sehingga dia pun juga memperoleh keselamatan seperti kita. Meski banyak tantangan yang harus kita hadapi, mungkin juga pergumulan yang harus kita hadapi, terlebih saat ini ya, kita masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga membuat banyak orang menjadi kehilangan pengharapan, putus asa, kehilangan semangat. Nah, justru di kesempatan-kesempatan seperti inilah kita harus tetap kuat dan semangat untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Karena banyak orang yang butuh untuk dikuatkan, banyak orang yang butuh untuk dihiburkan, sehingga saat yang tepat untuk kita
membagikan kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu kepada orang lain. Mungkin memang jalannya tidak mudah ya, tetapi kita harus tetap semangat, tetap memiliki semangat yang gigih di dalam memberitakan Injil Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab pula untuk memberitakan kabar sukacita keselamatan itu kepada orang lain. Mulai dulu dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Misalnya keluarga kita. Kalau misalnya ada suami, anak yang belum percaya atau belum mengenal Yesus, maka mulailah kita dari keluarga-keluarga terdekat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mulai dulu seperti Andreas yang bersaksi kepada saudaranya Simon Petrus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, meski jalannya tidak mudah, namun kita tetap harus menjadi saksi Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan yang sudah berinisiatif memilih kita menjadi muridnya, Tuhan sendiri juga yang akan menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kita untuk kita menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kita sesuai dengan karunia, sesuai dengan potensi, sesuai dengan profesi kita yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita masing-masing. Kita harus tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, menjadi pengikutnya yang setia dan menjadi saksinya. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini, pada saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini, pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk tetap setia menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, yaitu di dalam memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh mengenal Engkau Tuhan dan boleh percaya, sehingga pun mereka juga beroleh keselamatan seperti yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu di dalam situasi yang sulit seperti saat ini, pandemi COVID-19 yang terus masih kami rasakan. Namun biarlah situasi-situasi sulit ini tidak membuat kami patah semangat, tidak membuat kami kehilangan pengharapan, tetapi biarlah kami terus dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Kami terus dimampukan untuk setia menjalankan tugas panggilan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami sesuai dengan karunia, sesuai dengan potensi dan juga profesi kami, dan dimanapun kami berada dalam kehidupan kami boleh terus menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan gereja di segala abad, tempat, dan zaman, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua menyadari bahwa semua yang kita miliki dan peroleh dari pekerjaan yang baik adalah anugerah Tuhan. Sebab itu, dalam sukacita iman dan ucapan syukur, marilah kita memberikan yang patut bagi Tuhan, serta mempersembahkan hidup kita seutuhnya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Karena firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikiannya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menaikkan pujian, hujan berkat akan tercurah. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami hendak mensyukuri akan kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara, menjaga, melindungi kami dalam sepanjang minggu yang kami lalui ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kami beraktivitas panjang minggu ini. Tuhan terus berikan kami kesehatan, kekuatan sampai saat ini. Penyertaan perlindungan-Mu selalu melingkupi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini pun kami juga akan berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pimpinan-pimpinan di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, dan sampai ke pelosok. Tuhan juga yang akan menolong, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, agar mereka pun diberikan kemampuan di dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada,
dimampukan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka dengan baik. Setiap kebijakan ataupun keputusan yang diambil kiranya boleh sungguh-sungguh berasal daripadamu sehingga mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi bangsa kami, bagi masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan perlindungan kepada para pemimpin kami. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan juga setiap permasalahan yang terjadi di negara kami Tuhan, baik itu masalah pandemi COVID-19 yang masih terus kami gumuli sampai saat ini, bahkan juga kami juga bergumul Tuhan dengan masalah-masalah fenomena alam, baik itu bencana alam yang banjir, tanah longsor yang ada di berbagai daerah di negara kami ini Tuhan, terlebih juga gempa bumi yang ada di Sulawesi, di Mamuju. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Korban-korban bencana yang mengalami musibah saat ini, biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan perlindungan kepada mereka yang selamat ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan mereka penghiburan, memberikan kekuatan untuk dapat menghadapi permasalahan ini dengan terus mengandalkan Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, kiranya Tuhan juga yang akan mencukup-cukupkan melalui pemerintah kami, melalui sukarelawan-sukarelawan yang terbeban, tergerak hati untuk membantu, dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada, Tuhan juga yang akan menolong agar kebutuhan para korban bencana ini boleh tercukupi, boleh terpenuhi. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudaranya atau anggota keluarganya akibat bencana ini. Tuhan juga yang akan memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka sehingga mereka kuat di dalam menghadapi semua ini. Mereka terus berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, berdoa juga untuk setiap petugas-petugas baik TNI, Polri maupun juga aparat-aparat yang terkait dengan masalah penanggulangan bencana. Tuhan juga yang akan menjaga, melindungi mereka, terlebih di masa-masa seperti ini, masa-masa yang cukup sulit bagi mereka Tuhan, yaitu berkaitan dengan masalah pandemi COVID-19. Namun kiranya Tuhan juga yang akan terus melindungi mereka dari ancaman virus corona. Tuhan juga yang akan memampukan mereka untuk dapat mengatasi masalah-masalah bencana alam ini dengan baik, dapat segera evakuasi setiap korban-korban bencana dengan gesit, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau juga yang akan menjaga, melindungi mereka, memberikan penghiburan dan sukacita kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami ini boleh segera diselesaikan dengan baik, karena Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk masyarakat Indonesia yang saat ini terkonfirmasi COVID-19, juga kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang akan terus memberikan pemulihan, kesembuhan kepada mereka. Tuhan juga yang akan memberkati setiap petugas-petugas yang terkait dengan penanganan masalah COVID ini, agar mereka pun dimampukan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk saat ini menyerahkan gereja kami HGBM Musafir Yogyakarta ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati para pengurus badan pimpinan sidang dan pimpinan majelis sidang yang ada, agar diberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan maupun tugas tanggung jawab masing-masing, baik mereka sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, dan apapun yang menjadi profesi
para pengurus kami Tuhan yang akan memampukan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kuat sehat senantiasa menjadi bagian kehidupan para pengurus kami. Tuhan juga menjaga melindungi mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan juga yang akan memberkati senantiasa apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami terus berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan, bagi yang sudah berkeluarga maupun yang masih mahasiswa. Tuhan juga yang akan memberkati dan melawat kehidupan pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan terus memberkati kehidupan masing-masing jemaat-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, menjaga, melindungi dimanapun mereka pergi dan berada, memberkati setiap tugas tanggung jawab mereka masing-masing dengan baik Tuhan. Terlebih secara khusus juga kami berdoa menyerahkan mama dari saudara kami Maya Tuhan yang saat ini masih berada di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menjamah mama dari saudara kami Maya ini Tuhan, agar melalui karya-Mu Tuhan, melalui jamahan kasih-Mu, mama tercinta ini boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati setiap obat-obatan yang dibutuhkan, yang dikonsumsi, makanan, minuman yang masuk di dalam tubuhnya. Engkau juga memberkati setiap dokter-dokter, para medis yang merawat dan mengobati mama dari Ibu Maya ini, agar dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu untuk memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit yang dirasakannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, apapun yang dibutuhkan oleh mereka Tuhan, kiranya yang menyediakan, Tuhan yang akan mencukupkan, termasuk juga seluruh kebutuhan biaya pengobatannya. Terima kasih Bapa. Berdoa juga kami Tuhan untuk para donatur dan juga para pemerhati gereja kami. Tuhan juga memberkati segala aktivitas mereka masing-masing dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kerinduan jemaat-Mu Tuhan untuk bisa membayar perpanjangan sewa pastori ini, dan juga kerinduan jemaat-Mu untuk bisa membeli lahan dan membangun gedung gereja sendiri. Kami juga serahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Biarlah semuanya boleh jadi seperti kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang kami persembahkan di hadapan-Mu saat ini. Biarlah Tuhan memberkati agar persembahan yang kami berikan ini boleh sungguh-sungguh dapat mendukung kegiatan pelayanan di tempat di gereja kami ini Tuhan. Berkati juga setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan juga yang akan menolong, memberkati apapun yang menjadi aktivitas mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam sidang kita ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan masing-masing. Ingatlah di depan kita terbentang jalan yang masih panjang untuk dilalui bersama. Karena itu dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, marilah kita terus melaksanakan tanggung jawab keterpanggilan kita dalam hidup dan kerja yang baik. Tuhan Allah beserta engkau.
memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.